Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulut Abdul Aziz dengan NIM 2022 0501030110. Saya dari program studi Manajemen Bisnis Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi biaya dari kelompok 7 sampai kelompok 14. Maksud saya kita ke materinya. Adapun pengertian joint product atau produk gabungan yaitu beberapa produk yang dihasilkan dari suatu rangkaian atau seri proses produksi secara serempak dengan menggunakan bahan baku tenaga kerja dari overhead pabrik yang sama, yang tidak diacak atau dibedakan atau dipisahkan pada setiap produk yang mempunyai nilai jual atau kuantitas produk relatif sama. Byproduct atau produk sampingan yaitu suatu produk dengan nilai total yang relatif kecil dan dihasilkan secara simultan atau bersamaan dengan produk lain yang nilai totalnya lebih besar. Produk dengan nilai total yang lebih besar tersebut biasanya disebut produk utama. Produk. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dari proses produk bersama, tetapi produk ini nilainya relatif lebih rendah dibanding produk utama. Selanjutnya, karakteristik joint product dan byproduct. Adapun karakteristik dari produk bersama atau joint product dan produk sampingan atau byproduct. Yang pertama, produk bersama. Yang pertama itu produk bersama yang dihasilkan secara bersama menggunakan faktor produk yang juga sama akan memiliki hubungan fisik yang erat satu sama lain. Yang kedua, produk bersama atau dasar proses serta biaya produk yang sama, maka tidak dikenal produk yang memiliki nilai signifikan. Selanjutnya, produk sampingan. Produk sampingan dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi. Yang kedua, produk sampingan memiliki nilai jual yang lebih kecil daripada produk utama. Yang ketiga, produk sampingan memerlukan proses lebih lanjut sebelum siap digunakan atau dijual. Selanjutnya, perbedaan antara joint product dan byproduct. Adapun perbedaan di antara tersebut yaitu pertama, produk bersama mengacu pada dua atau lebih produk yang persyaratan bahan bakunya umum, serta mereka melalui proses manufaktur yang sama hingga titik produksi tertentu. Setelah itu dijual atau diproses lebih lanjut. Sebaliknya, produk sampingan menyinggung produk dengan nilai yang dapat digunakan rendah yang diproduksi. Yang kedua, produk bersama memiliki nilai jual yang sama, dan itulah sebabnya tidak satupun dari mereka dapat dianggap sebagai produk utama. Materi selanjutnya adalah just in time. Just in time atau JIT adalah sebuah pendekatan manajemen operasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan mengatur produksi dan persediaan sedemikian rupa sehingga barang atau bahan yang dibutuhkan tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat saat dibutuhkan untuk produksi atau pengiriman. Selanjutnya, sistem produksi just in time adalah suatu pendekatan atau filosofi yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dalam proses produksi dengan mengatur aliran atau material ke tempat yang tepat dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat. Selanjutnya, syarat-syarat just in time. Yang pertama, kualitas yang tinggi. Kedua, sistem pengiriman yang handal. Yang ketiga, pengendalian stok yang ketat. Yang keempat, fleksibilitas dalam produksi. Yang kelima, keterlibatan dan pelatihan karyawan. Yang keenam, komitmen manajemen yang kuat. Kekurangan dan kelebihan just in time. Yang pertama, kelebihan just in time yaitu pengurangan biaya persediaan. Kedua, peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga, peningkatan kualitas produk. Yang keempat, penurunan lead time. Yang kelima, responsibilitas yang lebih tinggi. Untuk kekurangan just in time, yang pertama, resiko terhadap gangguan supply. Yang kedua, biaya implementasi. Yang ketiga, ketidakpastian permintaan.
Untuk selanjutnya adalah material costing. Material costing adalah proses estimasi dan perhitungan biaya yang terkait dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk memproduksi atau membangun suatu produk. Adapun masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku, yang pertama fluktuasi harga, yang kedua ketersediaan dan kualitas, yang ketiga ketergantungan pada pemasok tunggal. Adapun langkah-langkah umum yang dilakukan dalam penentuan harga pokok yaitu identifikasi biaya bahan baku, yang kedua perhitungan biaya langsung, yang ketiga penyusutan biaya, yang keempat penetapan metode penetapan harga, yang kelima penentuan harga. Selanjutnya biaya-biaya yang membentuk harga pokok bahan baku diantara lain biaya pembelian, biaya pengiriman, dan biaya overhead. Selanjutnya pengertian labor controlling merujuk pada proses pengelolaan dan pengendalian tenaga kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utama dari labor controlling adalah untuk memastikan bahwa sumber daya manusia digunakan dalam proses produksi atau layanan di organisasi tersebut dikelola secara efisien dan efektif. Produktivitas dan tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran kinerja produksi dengan menggunakan pengeluaran atau usaha manusia sebagai tolak ukur. Rencana upah intensif. Agar hasil maksimal, pemberian intensif harus yang pertama dapat ditetapkan dalam situasi di mana pekerja dapat meningkatkan output. Yang kedua, menyediakan lebih banyak upah yang besarnya proporsional. Yang ketiga, menetapkan standar yang adil sehingga usaha tambahan akan menghasilkan pembayaran pada materi factory overhead controlling. Ini mengacu pada proses pengendalian biaya-biaya yang terkait dengan operasional pabrik atau fasilitas produksi suatu perusahaan. Beberapa klasifikasi factory overhead. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, biaya depresiasi pabrik dan peralatan. Selanjutnya ada pengalokasian factory overhead controlling. Melibatkan pengaturan, pengawasan, dan pengelolaan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi langsung barang atau jasa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa biaya pabrik dikelola dengan efisien dan efektif. Selanjutnya pada materi konsep dasar dari departementalisasi biaya overhead pabrik adalah untuk mengelompokkan biaya-biaya overhead yang terjadi di dalam pabrik ke dalam departemen atau pusat biaya yang sesuai berdasarkan fungsi atau area spesifik di dalam pabrik tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi departementalisasi biaya overhead pabrik. Yang pertama, struktur pabrik. Yang kedua, jenis produk atau layanan yang diproduksi. Ketiga, metode produksi. Dan yang keempat, lokasi fisik dan area pabrik. Selanjutnya, materi biaya standar dan analisis varian. Biaya standar adalah perkiraan biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk setiap jenis biaya dalam proses produksi atau operasi perusahaan. Selanjutnya, analisis varian adalah proses membandingkan biaya aktual yang terjadi dengan biaya standar yang telah ditetapkan. Beberapa langkah umum dalam analisis varian. Yang pertama, penentuan standar. Yang kedua, pengumpulan data aktual. Yang ketiga, perhitungan varian. Yang keempat, analisis penyebab. Ada beberapa manfaat utamanya, yaitu perencanaan dan pengendalian biaya. Yang kedua, evaluasi kinerja. Yang ketiga, identifikasi masalah dan peluang. Yang keempat, pengembalian keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, jenis-jenis varian. Jenis-jenis varian terbagi menjadi dua, yaitu varian harga. Yang kedua, varian kuantitas. Selanjutnya, biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh
perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada konsumen potensial. Biaya digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu biaya promosi, biaya produksi, biaya distribusi, biaya riset pasar, dan biaya pengelolaan. Analisis biaya memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, pengembalian keputusan yang lebih baik. Yang kedua, pengendalian biaya. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, perencanaan anggaran yang lebih efektif. Yang kelima, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Cara analisis biaya pemasaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi biaya pemasaran. Yang kedua, klasifikasi biaya. Yang ketiga, pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat, perhitungan biaya per unit. Yang kelima, analisis kinerja pemasaran. Yang keenam, pembandingan dan anggaran. 7. Penggunaan metrik kinerja pemasaran. Yang ke-8, analisis sensitivitas.